Hai Sobat Vapers. Balik lagi di Hope Vaporizer. Gue Prisma. Gue di sini akan melakukan unboxing dan review mod dari Asmodus, yaitu Asmodus Minikin. Oke, langsung aja kita unboxing. Oke, ini dia Asmodus Minikin 155 watt boost. Ini warnanya hitam, kuning, bintik-bintik kuning. Ya, itulah pokoknya. Oke, kita buka sekarang ya. Oke, ini dia penampakannya. Kita lihat isinya. Dalamnya ada apa aja? Ini ada modnya. Satu mod. Kemudian ini di bawahnya ada lagi. Oke, ini ada manual book. Ini manual book. Kebalik. Ini manual booknya. Manual book. Terus ada ini kartu garansi kayaknya nih. Oh, ini ada kartu peringatan. Do not use batteries with insulation skin damage in any Asmodus product. Jangan menggunakan baterai yang wrapnya rusak atau robek ya. Kemudian we will not be responsible for any damage caused by using substandard batteries. Dari Asmodus tidak akan bertanggung jawab ketika kalian menggunakan baterai yang tidak standar, di bawah standar ya. Jadi ini buat kalian yang suka pakai sembarangan baterai, hati-hati ya. Karena itu yang menyebabkan biasanya modnya rusak dan permasalahan lainnya. Kemudian nih, nah ini apa nih? Oh, ini kartu garansi nih. Warranty card ya. Dia garansi 30 hari. 30 day warranty agreement. Oke. Set. Oke. Jadi cuma dapat itu. Nah, di sini juga di boxnya kurang lebih ada technical specification-nya ya. Jadi dia ada wattage range-nya untuk variable watt mode itu ada 5 watt sampai 155. Dimana itu untuk watt maksimalnya, untuk power maksimal dari Asmodus ini, Minikin ini. Kemudian kalau untuk temperatur kontrolnya dia dari 5 watt sampai 120. Kemudian untuk ohm range atau atomizer ohm range-nya dia dari 0,1 ohm sampai 2,5 ohm. Kemudian ada maksimum output voltage dia 7,5 volt dan lain sebagainya. Ini nanti bisa kalian baca sendiri di sininya ya. Dia juga ada power curve, kemudian ada temperatur kontrol, ada TCR, TFR. Kemudian nih, untuk variati. Jadi penggunaan kawatnya bisa bervariasi, oke. Kemudian dia baterainya menggunakan 2 baterai 18650. Tapi ini tidak termasuk ya, jadi belinya terpisah. Oke, sekarang kita lihat penampakan modnya. Nah, ini dia penampakan modnya. Nah, di sini ada firing buttonnya, kemudian di sini ada layarnya LCD nih. Nah, dia plus minus buttonnya ada di samping, kemudian di sini ada port USB. Nah, oke, ini ada ventilasinya. Kemudian baterainya di sini. Ini tutup baterainya dia pakai sliding door ya, semacam sliding door gitu. Agak susah karena masih baru. Oh, di sini ternyata ada. Nah, ini dia port USB. USB kabel, sorry. USB kabel dia menggunakan kabel micro USB dia. Belum Type C ya, masih menggunakan micro. Oke. Ini kita rapiin dulu biar lebih enak. Ini dia penampakannya. Set. Sekarang kita coba nyalain ya. Dia menggunakan baterai 18650 2 biji ya. 2 biji, 2 buah. Oke, sekarang kita tutup. Oke, kita nyalain pencetnya biasa kayak mod-mod lainnya, pencet firing buttonnya 5 kali. Tuh 2 3 4 5. Nah, nyala dia. Asmodus. Nah, ini penampakan LCD-nya 5 watt, terus kemudian ada ini firing firing time apa sih sebutannya, itulah pokoknya. Jadi kalau kita firing dia akan jalan detiknya ini. Kemudian di sini ada voltnya, kemudian ada ohmnya. Nah, ini ada indikator baterai. Nah, sekarang untuk fitur-fitur dari mod ini sendiri, tadi kan kalau nyalain firing button itu pencet 5 kali. Nah, kalau mau matiin, kalau kita pencet 5 kali, dia akan masuk ke menu.
Nah, kalau mau matinya di sistem ini kita tinggal pencet plus atau minus dan dia akan mati. Nah, ini kalau mati itu ada chipnya ya. Ada seri chipnya dia GX155 bla 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 itulah. Itu seri dari chip Asmodus Minikin ini. Kita nyalain lagi, kita lihat menunya ada apa aja ya. Pencet 5 kali firing button. Nah, ada sistem, kemudian di sini. Nah, di mode cell ini kalian pencet plus atau minus itu akan masuk ke mode pemilihan power tipe firing. Nah, di sini ada power, kemudian ada curve, di sini ada temperatur control, kemudian ada TCR, ada TFR. Ini kalian bisa setting-setting sesuai selera juga. Kalau sudah kalau mau keluar kita tinggal pencet firing buttonnya. Sini nah, ditahan. Nah, itu akan masuk ke misalkan ini tadi temperatur control. Masuk mode lagi. Ke mode cell. Karena biasanya orang-orang pakainya power, jadi kita dipakai power aja. Atau variable watt ya. Oke. Kemudian ada apa lagi? Brightness. Nah, ini brightness ini untuk kecerahan layar. Jadi bisa fullnya di 10. Nah, kalau ini paling redup untuk kecerahannya. Gitu. Kemudian ada exchange. Nah, kalau untuk exchange ini kita jadi kayak simpelnya ganti background lah. Kalau off begini nih tampilannya, kalau on dia jadi begini. Nah, ini terserah pilihan kalian, suka-suka aja. Nah, kemudian untuk exit menu tinggal di exit ini, dia akan balik. Oke. Ini dia, bagus sih. Untuk motifnya bagus, untuk warna ini nih. Gue suka sih, kuning. Oke, tadi kita udah unboxing. Sekarang gue akan coba langsung. Ya, ini dia device-nya. Di sini gue menggunakan RDA Arta V1.5 warna ultem, kemudian kawatnya itu Nichrome 6 lilit, dual coil, kemudian menggunakan liquid Tokyoman. Kelihatan nggak Tokyoman? Nah, ini dia. Tokyoman bernama Dewi. Oke, tetes dulu ya. Oke, di sini dapat ohmnya itu 0,24. Gue pakai watt 55 watt karena gue sebenarnya nggak terlalu suka yang high power banget, jadi gue pakai cukup di 55. Kita coba sekarang. Firingnya dia no delay ya. Dia benar-benar no delay untuk karena gue suka tadi seperti yang gue bilang tadi, gue nggak terlalu suka yang high power banget. Jadi untuk 55 watt ini cukup apa ya, nggak delay gitu, kerasa banget nggak delay. Sebentar, kita lihat firingnya sekarang ya. Ini firingnya. Oh, ini 55 watt loh. 55 watt. Galak ya. Asmodus ini ngomong-ngomong brand yang cukup terkenal sih. Ini brand lama. Cukup terkenal juga dengan mod yang bandel. Lumayan bandel sih. Oke. Dari power 1 sampai 10 gue akan memilih 8 lah untuk mod ini. Karena powernya oke, nggak delay juga, firingnya mantep. Itu kalau dari segi power. Nah, kalau dari segi apa namanya, desain. Dari desain menarik sih untuk warna ini ya. Sebenarnya pilihan warnanya banyak banget, tapi gue suka warna ini karena dia variatif. Ada kayak bercak-bercak kayak gitu di sini juga, jadi nggak monoton. Kemudian yang lambangnya unik, lambangnya juga unik ya, lambang Asmodus kalau kalian tahu. Kelihatan nggak? Nah, jadi lambang Asmodus kayak lambang Yamaha sih sekilas. Tapi kalau dari desain oke, cuman kekurangannya sih dari finishingnya. Jadi kalau sebenarnya nggak terlalu kelihatan, soalnya dia posisinya di dalam si baterai door ini. Jadi dalamnya kalau kalian lihat mungkin nggak terlalu kelihatan ya di kamera ya, mungkin nggak terlalu kelihatan. Jadi finishingnya agak kurang rapih sih kalau menurut gua.
Dia kurang rapi untuk dalamnya aja sih, tapi kalau diginiin juga nggak akan kelihatan juga sih. Cuman kalau untuk kalian yang pecinta detail itu akan mengganggu, cukup mengganggu sih. Kemudian pemilihan gimana ya, kualitas cat. Nah, kualitas catnya ini kalau gue pegang sekilas ini kayaknya dia gampang ngelupas untuk catnya. Jadi kualitasnya dia gampang ngelupas, kayaknya sih kena keringet dikit juga ngelupas sih kayaknya. Jadi buat kalian yang geratakan tangannya, ya nggak terlalu disarankan sih kalau kalian suka kondisi mod yang bagus gitu loh. Cuman kalau untuk chip oke. Chipnya oke. Dan dia chipnya GX155HU. Itu serinya ya. GX chipset pokoknya. Nah, itu dia. Apa lagi ya? Kalau untuk desain, mungkin gue akan ngasih nilai 1 sampai 10 itu di 7,5 sampai 8 sih sebenarnya, karena gue suka sama desainnya. Tapi ya itu untuk kualitas cat dan finishingnya aja sih agak gimana gitu. Dan kalau gue pribadi, gue sebenarnya kurang suka mod dengan baterai tutup baterai sliding door gini. Nggak tahu kenapa gue nggak suka aja. Jadi gue mending tutup baterainya yang diputer kayak apa ya, misalkan IG Solo gitu, atau tutup baterai magnet. Lebih enak sih kalau gue pribadi. Ini penilaian pribadi ya. Gitu aja. Oke, sekian unboxing dan review Asmodus Minikin dari gue. Jangan lupa like video ini kalau kalian suka dengan video ini. Jangan lupa komen juga kalau kalian ada kritik dan saran. Kemudian jangan lupa juga subscribe biar kita makin semangat untuk bikin video-video lainnya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye!